Juga adalah saya menunjukkan kepada masyarakat gitu ya, terutama bahwa saya ini adalah orang yang mempergunakan privilege ini. Kamu legislatif dulu, cek ombak. Dan secek ombaknya juga habis berapa M atau? Pastilah. Cita-cita ingin jadi bupati itu sejak kapan? Oh, udah dari dulu. Dari SMA kali. Dari SMA udah pengen jadi bupati? Iya. Oh, dasar. Daerah pemilihan dan alokasi kursi mendorong lahirnya pemimpin yang bijaksana dan merakyat. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kuda Garut dengan bangga mempersembahkan Challenge Politik Talent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Challenge Politik Talent dimanapun Anda berada. Senang sekali saya kembali hadir di ruang visual Anda, masih di Special Challenge terkait dengan Pilkada Kabupaten Garut secara serentak di tahun 2024. Tentu saja selalu menghadirkan talenta-talenta politik terbaik Kabupaten Garut yang akan ikut serta di kontestasi Kepala Daerah 2024. Kali ini saya akan mengajak Anda dengan salah satu sosok. Kita akan berkenalan, akan mengorek banyak tentang sosok yang satu ini. Terlahir dari kalangan milenial, siapakah gerangan? Saya bertemu dengan Teh Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Luar biasa. Sepertinya masih aktivitas normal aja kayaknya. Masih normal aja. Oke, apa saja saat ini yang sedang dilakukan? Yang lagi dilakuin sekarang, kalau yang biasa reguler adalah mengontrol bisnis. Bisnis? Sebagai pebisnis, Oke. sebagai ibu ngurus anak-anak. Ya. Terus karena sekarang lagi mau mengikuti Oke. ya begitulah ya. Jadi adalah sedikit-sedikit Sudah mulai membangun komunikasi konstituen ya. Komunikasi, terus juga sama berpartisipasi di beberapa acara sih. Tapi itu sebenarnya dari dulu udah sering. Udah dilakukan ya. Udah sering. Nah, yang banyak tanya di Dapur Challenge ini ketika memang ada sesuatu yang ingin dicapai di 2024, siapakah sosok ini? Boleh dijelaskan misalnya nama lengkapnya, kemudian lahir di mana gitu ya, supaya pemirsa kita tahu. Gitu. Oke. Jadi izin memperkenalkan diri dulu sebelumnya kepada ngomongnya apa Kang? Ke pemirsa Challenge Politik Talent. Pemirsa Challenge Politik, terutama wargi Garut, nepangkeun. Nama saya Lutfianisa Putri Karlina, dipanggilnya Putri aja biar gampang, Teh Putri. Teh gitu Putri ya. Putri. Terus sebenarnya latar belakang pendidikan saya itu S1-nya adalah dokter gigi. Dokter gigi. Dokter gigi. Saya lulus dari UGM di tahun 2016. Oke. Namun sepanjang perjalanan saya berpendidikan medis itu belum pernah diamalkan. Sama sekali? Belum. Memang nggak kepikiran buka praktek gitu misalnya? Udah, kalau mengelola klinik, mengelola klinik saya ada di ya? Garut, saya kelola, tapi saya tidak pernah praktek karena memang ya keputusan pribadi ya. Tapi kalau studi selesai. Nah, sampai bergelar itu sah, selesai. Saya ikut uji kompetisi segala macam. Terus lanjut S2. S2-nya karena memang dari dulu suka bisnis, jadi di SBM ITB. Bisnis ya. Jadi saya gelar S2-nya adalah MBA. Itu di tahun 2019 sampai 2021 pas Covid. Jadi tidak merasakan wisuda di sana. Wisudanya jadi, di rumah. Magister Covid ya. Magister Covid. Iya, jadi pas wisudanya pas lagi Covid, jadi berjauh-jauhan ya. Bayar gedungnya cuma 6 bulan. Nah, oke. Berarti memang lahir di Garut atau? Lahir di Garut. Lahir di Garut di Ibu tahun 93. Di Garut? Ibu ya? Ibu saya orang Loji. Orang Loji. Yang belakang-belakang IBC. Jadi ini yang disebut dengan Pituin Garut. Ini juga Pituin ya, Garut ya. Lahir di Garut sebenarnya di setiap jenjang pendidikan saya di Garut juga. Di Garut juga? SMP? SD saya di Paminggir 4. Paminggir 4. Terus SMP 1 Garut. SMP 1 Garut. Yang lama full tuh SMA 1 Garut. SMA 1. Gitu. Kuliah aja baru keluar. Berarti ini balik ke kampung mah bener-bener ya? Iya, balik ke kampung. Nah, sekarang nih yang menarik. Saya panggil Teteh aja karena teman-teman bilangnya Teh Putri. Iya. Teh Putri tiba-tiba menyeruak di publik, bukan lagi Sasus karena butuh pembenaran ya. Apa benar memang mau ikut kontestasi di Pilkada 2024? Betul. Sudah bulat tekadnya? Sudah bulat, kan billboard udah naik. Oke. Pertanyaannya, apa yang mau diberikan untuk Garut? Kalau posisi saat ini saja ngapain? Gelar S2 mentereng, dari universitas terkemuka, S1-nya juga profesional. Iya. Bisnis di mana-mana. Alhamdulillah. Terus apa yang sebenarnya ada di benak Teh Putri? Justru ya, itu adalah modal. Modal. Yang tadi Akang sebutkan itu adalah modal saya untuk dikenal masyarakat, menjadi kredibilitas pribadi. Ya.
Justru itu yang saya bangun. Ya. Jadi sekarang kan kalau orang tanya, sebenarnya kemarin pertanyaan karyawan sendiri, saya sendiri aja, ibu ngapain sih ikut pilkada? Ngapain gitu? Ya kan, ibu punya segalanya. Loh berarti selama ini orang ikut pilkada mau cari duit, gitu kan? Ya kan, maksudnya pertanyaan ironisnya seperti itu. Nah kalau saya kan sebenarnya justru itu yang saya bangun untuk mendapatkan kredibilitas masyarakat. Bagi saya untuk memimpin. Gitu. Karena memang passion leadership memimpin saya itu sudah dari dulu tuh kayaknya udah muncul, ditambah kecintaan terhadap Garut. Jadi dari ketiga anak orang tua saya yang memang ingin kembali terus ke Garut itu hanya saya. Dan yang lahir di Garut hanya saya. Gitu. Artinya beberapa persyaratan sudah terpenuhi. Hanya saja kan terlahir dari milenial nih. Dan cenderung orang di dunia politik, milenial ini kan baru di era ini ya dapat porsi yang luas. Nah kemudian apa yang ingin ditunjukkan ke publik bahwa Putri ini layak, gitu. Putri ini mampu, Putri ini bisa, why not gitu. Kira-kira apa yang? Kalau mau uji kelayakan misalnya, jadi yang pertama tolong lihat track record saya di bidang karya saya untuk Garut. Karya saya untuk Garut kan yang paling pertama sebenarnya itu kolaborasi dengan orang tua itu salon Bunda Umar. Jadi kebutuhan wanita-wanita muslimah ini kita fasilitasi dengan adanya salon. Dan itu bertahan cukup lumayan ya? 14 tahun. 14 tahun. Kemarin baru ada acara. Dan COVID juga terlewati alhamdulillah dengan selamat ya. Selamat. Tidak terdampak ya. Justru malah kita ada pembangunan selama COVID itu, malah kita dapat space waktu untuk membangun gitu. Terus selanjutnya di bidang F&B, di bidang F&B saya ibaratnya membangun Lewi Asri dan Bumi UPI ini itu untuk memfasilitasi ruang-ruang publik gitu ya. Terutama milenial ya. Yang nyaman, betul. Kalau Lewi Asri lebih ke family style. Family. Terus untuk event. Kalau di sini aku senang ketika anak muda datang ke sini. Anak muda datang ke sini berbagi kegiatan, mereka dari ngobrol, mereka gathering, mereka ngerjain laptopan segala macam. Alhamdulillah terfasilitasi di sini. Jadi lihat karya saya untuk Garut. Itu modal yang sebenarnya kenapa enggak gitu ya, udah bisa dilihat. Terus yang kedua, sebenarnya saya ini bisa dilihat ya, ini bukan maksudnya gimana-gimana, tapi bisa melihat saya keturunan orang tua saya lah. Orang tua saya itu bukan dalam artian, karena kamu anak siapa jadi siapa, enggak. Yang pingin saya lihat kalau tahu orang tua saya bagaimana, lihat kredibilitas dan integritas beliau. Gitu. Jadi beliau itu ayah saya sih ya. Saya punya ayah yang menurut saya itu contoh benchmarking kepemimpinan. Kepemimpinan. Kenapa? Karena beliau itu bisa bertahan di tengah dunia coklat yang orang cenderung gitu. Yang enggak gitu. Enggak gitu. Saya merasa beliau ini bisa menjadi contoh bahwa kita tuh tidak mesti ikut-ikutan. Seperti itu. Dan beliau juga terhadap saya tidak, ini fun fact-nya ya, tidak boleh ada anak beliau yang melanjutkan karir. Nah, nggak ada dari kami yang menjadi berseragam itu gitu kan. Mengikuti jejak karir. Nggak boleh, justru di-cut. Ketika orang-orang semuanya melanjutkan. Berlomba, padahal peluang ada ya, mau jadi apa juga bisa. Dari situ saya lihat, ayah saya kok bisa begitu ya, bisa bertahan. Karakternya ternyata begini. Bagus ya, itu saya praktekkan dulu untuk perusahaan. Untuk perusahaan memimpin dari kelompok kecil, sekarang jadi lebih besar lagi. Terus sampai akhirnya ketika ayah saya mengizinkan saya berkompetisi di pilkada, artinya dia merasa kamu memang ada kelayakan. Memang sudah dapat restu. Dia dapat restu. Full ya? Full. All out akan. All out. Ya itu juga ngelobinya lumayan gitu. Beberapa waktu saya butuhkan, terutama melobi suami dan melobi ayah sendiri. Dan akhirnya diizinkan. Akhirnya diizinkan dan didukung. Mungkin saya membuktikan, kamu bisa ngomong yang benar, kamu tahu permasalahan, kamu solutif, gitu kan. Tapi memang kekurangannya saya baru masuk lagi. Mungkin orang baru mengenal, ya usia juga sih. Usia juga. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, ini kan politik. Cenderung juga kalau tidak bisa memola. Politik ini kan kadang-kadang juga meper-meper gitu ya, dikit-dikit gitu. Kalau nggak bisa banget, dia bisa terjerumus juga. Kemudian apa yang menjadi proteksi untuk seorang putri ini masuk ke politik ini layak karena memang punya proteksi, meskipun memang politik ini rentan ke hal-hal yang juga dalam tanda petik. Kira-kira seperti apa? Awal sebenarnya gini, waktu saya punya cita-cita terucap ingin jadi bupati. Itu udah dari dulu, ingin jadi bupati.
Saya belum memikirkan betapa gelapnya dunia politik. Oke. Pokoknya pengen jadi bupati aja. Pengen jadi bupati aja. Bahkan saya ngomong, bisa nggak sih masuk jadi bupati nggak lewat pantai? Kan ada independen. Ada. Tapi dengan 1001 keribetannya. Ya kan, kita tahu sendiri ceritanya. Ya. Itulah mekanisme ya. Terus nggak bisa, kamu harus partai. Kalau kamu mau aman, tenang nanti. Walaupun independen kamu kepilih, kamu mau aman, tetap aja harus punya backup partai. Terus oke, kita mulai sowan politik segala macam. Agak shock juga bahwa di politik itu luar biasa ya. Dan tanda kutip dan sedemikian rupa. Tapi memang istilahnya gini, ini yang harus saya terima konsekuensi negatifnya, tapi ini adalah konsekuensi positifnya yang akan juga saya lebih besar nanti gitu. Jadi istilahnya terhadap itu saya mengerti, dapat banyak ilmu terutama dari orang tua. Suami saya juga paham seperti itu gitu ya. Mereka berdua ini terutama yang paling saya percaya dong, pasti orang lingkar terdekat yang paling saya percaya. Jadi dari soal politik pertama, kedua udah makin jago nih. Nah gitu, udah makin jago. Udah banyak ketemu politisi ya. Jadi intinya nggak boleh baper. Nggak boleh baper. Nggak boleh baper. Terus ya apa yang orang omongin. Nggak semuanya benar percaya juga kan? Jadi. Nah sekarang mau tanya, ini saya potong dulu. Boleh nggak apa-apa. Di luar apa yang sesungguhnya diselami tentang politik ini, berapa persisnya perbedaan dengan kabar-kabar yang masuk misalnya, Putri di politik mau nanti gini-gini, sama kenyataan seperti apa sih sebenarnya? Sama kenyataan akurat. Menurut saya akurat. Terkonfirmasi. Akurat. Dari kali gini ya, kalau informasinya dari orang yang ngerti politik, akurat gitu. Tapi entah mengapa gitu ya, saya mikir bisa kok. Gitu ya, saya bisa kok. Ayo bisa gitu. Bisa. Jadi kan kalau orang-orang yang tahu saya, yang pernah satu perkumpulan, satu organisasi, saya tuh tukang gelut. Benar. Memang petarung ya? Memang petarung gitu. Jadi di Garut sendiri ya lucu lah itu pengalaman-pengalaman bermasyarakat gitu ya. Artinya bahwa memang fighting ya, seorang perempuan yang memang sudah terbiasa lah fighting lah istilahnya dalam tanda petik. Betul. Kemudian ingin juga masyarakat mungkin juga tahu berapa partai politik yang sudah dilakukan proses pendekatan? Saya lihat dulu dari yang punya kursi kan ya, itu kan yang megang. Ke yang besar dulu, pertama Golkar paling pertama. PKB menyusul, terus PKS ke Pak Dokter sendiri, terus belum P3, Kang Yudi pernah ngobrol, tapi belum ngobrol yang gimana-gimana. Yang berempat itu di satu. Respon mereka dari Gerindra. Gerindra. Sejauh ini respon-respon dari pembicaraan politik dengan partai seperti apa? Alhamdulillah sih sebenarnya semuanya. Mereka memberi ruang. Memberi ruang, pastilah. Maksudnya namanya politik kan kita tidak boleh menutup ya, tidak boleh ngunci. Ada yang kita diundang, ada yang kita mengaturkan diri gitu ya. Kalau mereka rata-rata, alhamdulillah ya pasti sama sih omongannya. Berdasarkan survei dulu, ya. Tapi kan ada cara-cara setelah survei itu kan bukan segalanya ya di awal mah, tapi memberikan guidance. Kita harus gimana nih? Sudahkah ada memang partai politik yang memasukkan nama Putri dalam deretan survei mereka? Ada dong. Ada ya? Ada, maksudnya lumayan ada lah. Sudah ada ya? Gini, mereka rata-rata belum mulai survei. Tapi yang udah mulai kan Golkar nih, dan akan survei lagi kan mereka tuh. Tapi istilahnya daftar dulu masuk, nanti nextnya ikut survei. Jadi di upcoming sih. Surveinya belum kayaknya. Masih proses masih pada ngumpulin nama kan. Dari sejumlah partai besar yang dilakukan komunikasi, yang paling nyaman ada berapa partai? Tanpa harus menyebutkan namanya. Nyaman tuh. Karena politik itu karena yang penting nyaman dalam berkomunikasi. Itu saya ngerasain. Ada yang sebenarnya kalau dari nilai jual politiknya tinggi. Tapi kok nggak nyaman sampai ngomong ke suami, kok nggak nyaman ya ada di situ ya gitu. Tapi kalau yang ini kurang sih misalnya, tapi kok enak komunikasinya gitu kan. Nah itulah kemungkinan akan sih rada-rada itu ada yang enak tuh dua ada dua partai. Kalau berbicara sosok kan tadi niatnya pengen jadi bupati, tapi kan berbicara rasionalitas ya. Kemudian memang harus rasional kalau di politik. Tapi juga politik ini kan teori kemungkinan, apapun bisa memungkinkan. Yang paling fix nih mau di Garut 1 atau Garut 2 sih? Nggak ngunci. Saya nggak ngunci. Bebas? Bebas. Di Garut 2 oke? Garut 2 oke, Garut 1 hayu. Artinya fleksibel ya? Fleksibel. Jadi kalau dari kapabilitas personal, tanpa partai misalnya, maksudnya ini sebagai daya jual saya ya, saya jadi Garut 1 mampu. Mampunya dalam artinya mampu ikut bertarung. Milenial yang masuk ke ranah politik ini memang terbatas. Meskipun kerannya kita lihat semenjak misalnya Gibran masuk dan terbukti pada akhirnya dia lolos.
Dia adalah representasi milenial. Seolah keran milenial ini terbuka, tapi kesempatan Kabupaten Garut untuk lihat milenial bisa dihitung jari. Dan Putri ini, Teh Putri ini menjadi salah satu representasi milenial. Kemudian pendekatan apa yang dilakukan untuk mereka agar pola pikir yang sudah tertanam dari sosok seorang Putri ini memang bisa dipahami oleh konstituen yang kemudian mereka yang akan memilihnya. Seperti apa pola yang dilakukan pendekatan? Pertama-tama kita harus lihat dulu ya demografi kita dibandingkan dengan geografi kita gitu ya. Kita sebut milenial, milenial kalau berdasarkan range usia. Tapi yang benar-benar milenial itu adalah mereka yang ada di kota. Sebenarnya pola pikir, kalau kita ngomongin pola pikir dan karakter mereka yang ada di kota. Tapi kalau ada yang di Garut Selatan, yang jauh gitu ya, yang jauh dari pusat perkembangan manusia gitu. Mungkin pola pikirnya akan 11-12 sama generasi sebelumnya. Karena kan yang membuat adanya karakter milenial, Gen Z, dan Alpha, dan segala macam adalah teknologi. Teknologi. Iya, teknologi. Dan yang melek teknologi itu di kota ya? Di kota, dan kita itu kan belum rata. Kalau kita ngomongin Jakarta atau Indonesia secara keseluruhan ya, kotanya masih kuat. Jadi itu milenial, emang disebut milenial, mereka masih benar-benar pure milenial gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin pilkada, harus ada dibagi dua nih milenialnya. Jadi kalau kita mau ngomongin sekarang milenial, berarti milenial yang terpapar yang teknologi ya, terpapar teknologi yang cukup. Nah, pendekatannya kalau memang mereka dari kalangan educated, yang terdidik. Gitu ya, saya itu seneng ngomong. Jadi saya lewatnya adalah lewat memberikan bantuan-bantuan bisnis. Jadi bantuan kayak bisnis semacam konsultasi gitu ya. Talk show, ada. Aku seneng deh bantuin kayak misalnya teman-teman mahasiswa, Teh mau nggak jadi bicara gitu. Nanti kadang-kadang mereka jadi personal akhirnya. Teh aku punya bisnis begini. Itu lebih membuat branding image yang bagus, lebih walaupun cepat, mungkin secara material aku tidak memberikan apa-apa kepada mereka gitu, tapi mereka mengingat gitu ya. Nah justru dari itulah aku mendapatkan segmen pasar pendukung yang besar, yang terlihat, yang signifikannya di situ. Terus dengan pergaulan, jadi pergaulan kayak gitu ya. Aku tuh kan tukang makan, tukang jajan. Di mana-mana ya kuliner ya. Tukang makan, tukang jajan. Jadi aku seneng kalau misalnya nge-review makanan orang. Orang-orang yang itu, Teh review dong makanan aku gitu. Nah kayak gitu. Jadi dari jalur yang aku pahami. Nah tapi untuk mereka-mereka yang segmen dari daerah, segmen daerah atau mereka-mereka yang tidak satu jalur sama saya gitu, mungkin pendekatannya pendekatan populer. Pendekatan populer yang kita lihat seperti Pak Prabowo kemarin. Harus ada baligo didekatin di sana, harus ada gimmick segala macam. Betul, gimmick penting gitu ya, tapi memang turun ke lapangan lebih penting. Kalau di Garut ya. Kalau berdasarkan milenial yang masuk ke ranah politik ini memang terbatas, meskipun kerannya kita lihat semenjak misalnya Gibran masuk dan terbukti pada akhirnya dia lolos. Dia adalah representasi milenial. Seolah keran milenial ini terbuka, tapi kesempatan Kabupaten Garut untuk lihat milenial bisa dihitung jari. Dan Putri ini, Teh Putri ini menjadi salah satu representasi milenial. Kemudian pendekatan apa yang dilakukan untuk mereka agar pola pikir yang sudah tertanam dari sosok seorang Putri ini memang bisa dipahami oleh konstituen yang kemudian mereka yang akan memilihnya. Seperti apa pola yang dilakukan pendekatan? Pertama-tama kita harus lihat dulu ya demografi kita dibandingkan dengan geografi kita gitu ya. Kita sebut milenial, milenial kalau berdasarkan range usia. Tapi yang benar-benar milenial itu adalah mereka yang ada di kota. Sebenarnya pola pikir, kalau kita ngomongin pola pikir dan karakter mereka yang ada di kota. Tapi kalau ada yang di Garut Selatan, yang jauh gitu ya, yang jauh dari pusat perkembangan manusia gitu. Mungkin pola pikirnya akan 11-12 sama generasi sebelumnya. Karena kan yang membuat adanya karakter milenial, Gen Z, dan Alpha, dan segala macam adalah teknologi. Teknologi. Iya, teknologi. Dan yang melek teknologi itu di kota Di kota, dan kita itu kan belum rata. Kalau kita ngomongin Jakarta atau Indonesia secara keseluruhan ya, kotanya masih kuat. Jadi itu milenial, emang disebut milenial, mereka masih benar-benar pure milenial gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin pilkada, harus ada dibagi dua nih milenialnya. Jadi kalau kita mau ngomongin sekarang milenial, berarti milenial yang terpapar yang teknologi terpapar teknologi yang cukup. Nah pendekatannya, kalau memang mereka dari kalangan educated, yang terdidik. Gitu ya, saya itu seneng ngomong. Jadi saya lewatnya adalah lewat memberikan bantuan-bantuan bisnis. Jadi bantuan kayak bisnis semacam konsultasi gitu ya. Talk show, ada. Aku seneng deh bantuin kayak misalnya
teman-teman mahasiswa, teh mau nggak jadi pembicara, mau gitu. Nanti kadang-kadang mereka jadi personal akhirnya, teh aku punya bisnis begini-begini. Itu lebih membuat branding image yang bagus, walaupun mungkin secara material aku tidak memberikan apa-apa kepada mereka gitu, tapi mereka mengingat gitu ya. Nah justru dari itulah aku mendapatkan segmen pasar pendukung yang besar, yang terlihat, yang signifikannya di situ. Terus dengan pergaulan, jadi pergaulan kayak gitu ya. Aku tuh kan tukang makan, tukang jajan. Di mana-mana ya kuliner ya. Tukang makan, tukang jajan. Jadi aku seneng kalau misalnya nge-review makanan orang. Orang-orang yang itu, teh review dong makanan aku gitu. Nah kayak gitu. Jadi dari jalur yang aku pahami. Nah tapi untuk mereka-mereka yang segmen dari daerah, segmen daerah atau mereka-mereka yang tidak satu jalur sama saya gitu, mungkin pendekatannya pendekatan populer. Pendekatan populer yang kita lihat seperti Pak Prabowo kemarin. Harus ada baligo didekatin di sana, harus ada gimmick segala macam. Betul, gimmick penting gitu ya, tapi memang turun ke lapangan lebih penting. Kalau di Garut ya. Kalau berdasarkan pemetaan Putri saat ini, misalnya sudah terpetakan Garut Selatan, Garut Utara, kemudian Garut Timur untuk proses mapping, karena memang pasti kita lihat milenial perkotaan udah bisa kehitung lah, dijangkau lah sama medsos sama apa. Tapi kalau di pedesaan, nah sebenarnya saya jarang ke selatan. Kalau utara kan hanya perlintasan. Ya bisa. Memang yang benar-benar agak bukan buta ya, belum tereksplor itu adalah selatan. Tapi memang selatan itu kan keluhannya hampir sama kan, akses. Ya akses. Jadi mappingnya ke sana adalah gimana caranya kita mempelajari seberapa besar probabilitas kita untuk menolong problem mereka. Betul. Nah, jadi itulah yang menjadi bahan political marketingnya. Tapi harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Jadi makanya aku bilang, berarti kalau nanti belusukan nih, mau digarap juga belusukan ya? Belusukan harus. Zaman sekarang harus. Sudah mulai? Sudah enggak. Jadi sekarang aku minggu ini berarti masih di agenda soal politik. Karena kan nanti saya harus tahu dulu nih partai mana yang mengusung. Dan tiket yang fixnya siapa? Dari mana. Satu pertanyaan yang terakhir yang banyak orang tanya. Masuk ke dunia politik itu butuh kos. Namanya kos politik. Betul. Nah, orang mau nyalon bupati, mau nyalon wakil bupati, emang punya duit berapa sih? Pertanyaannya, maaf, bukan bermaksud apa-apa. Dari sisi finansial, persiapannya sudah fix? Ya kalau udah mau ikutan mah udah fix. Udah aman ya? Saya nggak nanya embernya ya. Berapa ember, berapa karung, enggak lah. Sudah terprediksi oleh kami segini-segini. Tapi gini ya, kos menjadi G2 dan G1 beda. Beda. Lebih banyak? Ya pasti G1. Kalau G2 mah aman lah. Nah, gini prinsipnya. Daripada saya G2 keluar banyak tapi jadi G2, mending saya nggak jadi apa-apa gitu. Tapi kan jadi kayak gini. Saya tuh sebenarnya passionnya cuma jadi G2. Misal awalnya. Karena saya menyadari ini, usia pengalaman gitu. Tapi banyak orang bilang kamu nggak boleh nyuci di G2. Harus gitu. Ya kalau ambisi mah kan setinggi langit gitu ya, setinggi langit. Dengan pertimbangan kos kami siap, kapabilitas pribadi sebenarnya siap. Tidak meragukan lah ya. Privilege ada. Ini privilege aku ngomongin gini ya Kak. Memang saya kalau komunikasi ke pusat dan segala macam megang. Tapi saya nggak mau dianggap mentang-mentang kamu anak siapa. Saya nggak mau. Makanya sekarang saya tuh sangat menjaga silaturahim dengan kalau partai DPC. Di bawah ya. Ibaratnya saya DPP tinggal ngomong, tapi kan DPC adalah orang yang akan berhubungan dengan kita. Dan itu dijalin komunikasi di bawah. Harus. Jadi saya yang mengurusi DPC, orang-orang nanti yang di sekitar saya itulah yang mengurusi komunikasi nanti ke atasnya gitu. Karena saya nggak mau ribut. Apalagi misalnya mentang-mentang gitu. Langsung aja dropping nggak gitu. Nggak boleh. Dan tugas saya juga adalah saya menunjukkan kepada masyarakat gitu ya, terutama bahwa saya ini adalah orang yang mempergunakan privilege ini dengan baik. Artinya saya mempersiapkan juga pribadi saya sendiri, diri saya sendiri. Privilege ini hanya untuk memenangkan tiket. Untuk memenangkan tiket. Berapa lama proses itu di jalan? Nah, kalau misal memenangkan tiket kan sebenarnya ketika legislatif selesai, itulah mulai. Karena jumlah kursi ya, terkonversi. Karena kita nggak mau ngabisin peluru di awal, ya kan gitu kan. Terus kenapa saya nggak mau ikut legislatif ya? Karena passion saya nggak mau di legislatif. Nggak ada di situ. Enggak, mau disuruh kamu legislatif dulu, cek ombak. Dan secek ombaknya juga habis berapa M atau? Pastilah. Daripada gambling mah mending udah ketahuan pastinya di sini. Saya eksekutif aja. Dan dari situlah proses komunikasi. Saya lupa nanya tadi. Gimana? Cita-cita ingin jadi bupati itu sejak kapan? Udah dari dulu.
Dari SMA kali. Dari SMA udah pengen jadi bupati? Iya. Oh, dasar. Jadi pemimpin. Baik, pemirsa Challenge Politik Talent dimanapun Anda berada, saya rasa menarik nih kalau kita bertemu dengan sosok ini. Tidak akan cukup waktu yang sedemikian singkat. Tetapi nggak usah khawatir. Di Challenge Politik Talent kita banyak segmen. Ya. Teh Putri masih bisa ikut beberapa challenge lainnya. Intro ya ini ya. Iya. Nah, pada akhirnya kita akan melihat sejatinya sosok ini seperti apa, keseriusannya, kemudian gerakannya. Dalam waktu yang singkat kita sudah dapat menyimpulkan bahwa sosok yang ada di hadapan Anda atau ada di ruang visual Anda sejatinya adalah milenial yang memang sudah siap, apalagi dari kalangan gender yang saat ini sudah waktunya tampil memimpin Kabupaten Garut. Terima kasih atas waktunya. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Dan terima kasih pemirsa sudah menyertai kita di Channel Politik Talent. Saya yang bertugas undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.